Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kembali pengajian kita, kajian kitab Ihya Ulumuddin tentang Asrarus Shaum wa Syurutuhul Batinah, rahasia-rahasia puasa dan syarat-syaratnya yang batin. Malam ini kita akan mulai kajian yaitu yang kelima. Imam Al-Ghazali berkata, Al-khamisu alla yastaksira minat ta'amil halal waqtal iftar bihaisu yamtali'u jawfahu fama min wi'a'in abghadu ilallahi azza wa jal min batnin muli'a min halal. Yang kelima, bahwa jangan engkau memperbanyak ianya orang yang berpuasa daripada makanan halal waqtal iftar, waktu berbuka, sekira-kira dapat membuat penuh rongga perutnya. Maka tidak ada daripada kantong, ini hadis Rasulullah sebenarnya, abghadu ilallah, yang lebih dibenci oleh Allah azza wa jal, min batnin, daripada perut, muli'a min halal, yang dipenuhi daripada makanan halal. Ya. Jadi para jamaah, yang kelima yang harus kita lakukan agar puasa kita menjadi puasa orang saleh, puasa khusus mendapatkan pahala daripada Allah, yaitu di waktu kita berbuka puasa. Ini harus kita perhatikan di waktu ghurubis syamsi, di waktu matahari terbenam, maka puasa akan kita batalkan. Nah, harus kita perhatikan bagaimana kita membatalkan puasa. Sudah tentu di belakang pada yang keempat kita diperintahkan membatalkan puasa dengan makanan halal. Arti membatalkan, membuka di sini. Membuka puasa dengan makanan halal. Tetapi pada kajian yang kelima, jangan diperbanyak makanan halal tersebut. Artinya bukan hanya kita berbuka dengan makanan halal, tetapi harus kita berbuka dengan yang sedikit daripada makanan halal. Jangan banyak, harus sedikit. Nah, jadi dianggap banyak di sini, yaitu dengan memasukkan makanan yang halal dalam perut, yang membuat rongga perut kita terasa penuh. Ini yang dianggap banyak. Artinya kalau rongga perut kita tidak terasa penuh, maka belum dianggap banyak, yang membuat hilangnya pahala puasa. Nah, jadi jangan sampai penuh rongga perut di waktu berbuka puasa dengan makanan yang halal. Ini para jamaah, waktu berbuka, waktal iftar yang dimaksud di sini bukan cuma waktu maghrib, tapi sepanjang malam. Karena waktal iftar itu sepanjang malam.
Karena di dalam bulan puasa, bulan Ramadan, atau di saat apapun kita melakukan puasa sunat, hari itu terbagi dua, waktu imsak dan waktu iftar. Waktu imsak mulai terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Waktu iftar mulai terbenam matahari sampai terbit lagi fajar sampai sebelum terbit fajar shadiq. Itu waktu iftar. Artinya mulai dari maghrib sampai besok sebelum salat subuh, jangan kita makan makanan yang halal yang membuat perut kita menjadi penuh. Nah, jadi bukan cuma waktu berbuka para jamaah. Di dalam hadis Rasulullah mengemukakan ma min wi'ain. Kata Rasulullah, tidak ada kantong abghadu ilallah yang lebih dibenci oleh Allah. Arti kantong di sini maksudnya tempat memasukkan sesuatu. Lebih dibenci oleh Allah daripada perut yang dipenuhi dengan makanan halal. Artinya perut juga kantong, tempat memasukkan sesuatu, yaitu makanan halal. Kantong-kantong apapun yang kita masukkan sesuatu, yang paling dibenci oleh Allah perut yang dipenuhi dengan makanan halal. Artinya memasukkan makanan halal ke dalam perut sampai penuh, ini membuat kita dibenci oleh Allah Ta'ala. Maka dalam berpuasa jangan demikian. Nah, di saat malam pun sebaiknya kita tetap harus merasakan sedikit lapar. Walaupun tidak sama dengan waktu siang, tetap harus merasakan sedikit lapar. Wa kaifa yustafadu minas saumi qahru aduwillah wa kathru syahwah idza tadaraka saimu inda fitrihi ma fatahu dahwatan naharihi. Bagaimana orang yang berpuasa bisa mendapatkan faedah daripada puasa, yaitu mengalahkan musuh Allah. Musuh Allah dimaksud di sini nafsu. Nafsu ditempatkan di sini sebagai musuh Allah. Kenapa nafsu ditempatkan sebagai musuh Allah? Karena nafsu adalah makhluk yang tidak tunduk semenjak diciptakan kepada Allah. Dia lebih condong kepada kesalahan, bukan kepada kebenaran. Jadi tujuan atau faedah daripada puasa sebenarnya adalah untuk menundukkan musuh Allah tersebut dan juga untuk memecah syahwat. Wakasru syahwah. Syahwah artinya keinginan. Memecah keinginan arti membuat kita tidak terlalu banyak keinginan. Itu faedah daripada puasa. Nah, itu semua tidak bisa kita dapatkan idza tadarraka saimu inda fatrihi, apabila orang yang berpuasa ketika berbuka puasa mendapatkan mafatahu dahwata naharihi, apa yang luput dari pagi harinya. Artinya kalau saat kita berbuka puasa kita makan makanan yang sebenarnya porsi makan itu adalah gabungan dari makan siang dan sore, maka kita tidak bisa mendapatkan faedah puasa. Biasa di hari-hari biasa kita tidak makan seperti itu, karena di waktu siang pun kita makan. Tapi karena di bulan puasa di waktu siang kita tidak makan, maka kita bawa makanan yang seharusnya kita makan waktu siang, kita jadikan sekali makan di waktu sore. Ini menghilangkan faedah puasa, yaitu mengalahkan nafsu dan memecah syahwat, keinginan, kata Imam Al-Ghazali. Wa rubbama yazidu alaihi fi alwanit ta'am. Nah, bahkan kebanyakan orang-orang berpuasa menambah di atas makannya
fi alwanit ta'am, dalam berbagai bentuk macam makanan. Bisa kita lihat di bulan Ramadan, di atas meja kita masing-masing. Kalau yang makan di meja makan. Kalau yang makan di lantai, misalnya di masjid kan di lantai, bisa kita lihat apa yang ada di depan kita. Lebih banyak jenis daripada makanan yang biasa kita makan. Artinya di bulan Ramadan kita sudah biasa menambah makan. Nah, hatta istamaratil adatu, sehingga berlakulah kebiasaan adat bi antadakhara jami'a at'amah li Ramadan, dengan bahwa mengumpulkan orang-orang yang berpuasa itu semua segala macam jenis makanan untuk Ramadan. Sudah menjadi adat kebiasaan kita. Kita kumpulkan seluruh jenis makanan untuk dimakan di bulan Ramadan. Artinya di dalam bulan Ramadan kita mencari makanan-makanan yang banyak, yang tidak pernah kita makan di bulan yang lain. Nah, pernah baju kolak lewatnya? Pintu bulan Ramadan karu ada baju. Enggak? Nah, pernah baju kokalang-kalik? Pernah lewatnya? Nanti Ramadan kan ya tudot, enggak minta apa tak impreh nek muka kalang-kalik. Artinya yang tidak biasa kita makan di bulan lain, tapi di bulan Ramadan kita makan. Ini kebiasaan kata Imam Ghazali. Fayaqulu minal at'amah fihi ma la yuqalu fi iddatil ashhur. Maka dimakan daripada berbagai macam makanan pada bulan Ramadan, makanan-makanan yang tidak dimakan pada bilangan bulan yang lain. Contoh tanya. Dua buah baru dapat contoh. Lu lain madai. Kalang-kaling dengan kolak. Hana pernah dapat baju bab bulan lain, tapi bab bulan Ramadan kana. Yan kata Imam Al-Ghazali. Nah. Wa ma'lum anna maqsuda saumi khawa wa kasril hawa. Wa kasrul hawa. Padahal sudah kita pahami, sudah maklum bahwa maksud daripada puasa ini adalah merasakan lapar dan memecah hawa, keinginan. Tujuannya apa? Litakwan nafsi ala taqwa, supaya jiwa kita kuat untuk melakukan ketakwaan kepada Allah. Jadi kita sudah paham bahwa tujuan puasa untuk membuat kita merasakan lapar, agar hawa nafsu kita menjadi lemah, sehingga kita kuat beribadah. Tapi pemahaman kita belum dapat merubah kebiasaan mengumpulkan makanan di bulan puasa. Jadi yang diharapkan pemahaman itu bisa merubah. Kalau kita sudah paham bahwa puasa adalah untuk membuat kita merasakan lapar, coba rasakan lapar dalam bulan puasa, bukan cuma di siang hari. Bukan cuma di siang hari, tapi malamnya pun kita harus sedikit merasakan lapar. Artinya jangan berlebihan mengkonsumsi makanan, walaupun makanan tersebut makanan halal. Wa idza dafa'ta ma'dah min dahwati nahari ilal isya hatta hajat syahwatuha wa qawiyat ghurbatuha thumma at'amta minal ladzati wa asba'ta zadat ladzatuha wa tadha'afat quwwatuha wa ba'atha minas syahwati ma'asaha kanat rakidatan lau tarakta ala adatiha. Apabila engkau kosongkan ma'dahmu, yaitu usus besarmu, mulai dari pagi hari hingga sore, hingga malam, sehingga bergejolaklah keinginanmu, syahwatmu, dan menjadi kuat keinginanmu. Artinya kalau kita mengosongkan perut semenjak pagi sampai sore, itu keinginan memang akan bergejolak. Artinya akan muncul keinginan untuk makan apa saja. Bukti setiap sore kita ingin perlebloji,
Sehingga yang haid dapat juh untuk malam roh dah belau. Padahal air paling habis tajib dino. Tapi hati dah belau cukup leu. Ijuk saboh. Iu muda leboh. Es teler lam. Es buah. Tambah botimon lam. Botimon kau isit. Botimon mirahnya. Tambah kuih lam. Padahal air dapat juh. Wate suput semua mengalami menyoba bahasa Aceh Geruda tanya wate suput. Ya kan? Pu yang tanging sansang roh dah belau. Sansang abeh dah baju katanya. Artinya mengosongkan perut semenjak pagi itu memunculkan keinginan untuk makan yang banyak. Nah, memunculkan keinginan untuk makan yang banyak. Tsumma at'amta minal ladzat. Kemudian artinya di waktu berbuka engkau makan makanan yang enak-enak wa asbaqta dan engkau merasa kenyang. Zadat ladzatuha, niscaya bertambahlah lezatnya maka makanan. Cukup mengat ada semaju tuput. Sebab katrik dadun ro demono wa tada'afat quwwatuha dan berganda-gandalah. Artinya bertambah-tambahlah kekuatan nafsu wamba'atha minasyahwati dan terbangkitlah ke syahwat, keinginan-keinginan yang sebenarnya keinginan itu bisa menjadi tetap kalau kita meninggalkan adat kebiasaan kita dalam mengkonsumsi makanan. Artinya para jamaah perjuangan kita sejak pagi hari sampai sore hari sebelum berbuka menahan lapar itu akan tidak bermakna kalau di waktu sore kita beli makanan yang banyak sehingga berbuka puasa dengan makanan yang banyak tersebut yang membuat perut kita menjadi penuh. Syahwat kita malah bertambah kuat, bukan menjadi lemah. Hanya manfaat. Ya, makanya harus hati-hati para jamaah supaya ada manfaat daripada puasa kita. Faruhu saumi wa sirruhu tad'iful quwa allati hiya wasailu syaitan fil 'udi ila syurur wa la yahsula dzalika illa bitaqlil. Ruh puasa dan sirnya puasa sebenarnya adalah tad'iful quwa, melemahkan kekuatan yang kekuatan tersebut hiya wasailu syaitan, adalah merupakan jalan-jalan syaitan fi udi ila syurur, untuk mengembalikan kita kepada keburukan. Jadi wateda tundro tuh di waktu siang sebenarnya syaitan sudah kalah. Tapi di waktu berbuka kita kembali mengkonsumsi makanan yang banyak, kita sudah membuka kesempatan bagi setan untuk mengembalikan kita kepada keburukan. Karap talu ada setan, beok tu ka talu gedanya. Nyan berarti kalage dalam film India. Ibarat ji anak muda dalam film India konten terakhir baru menang. Nyo setan juga anak muda, gedanya juga bandit. Dalam film India. Karap talo de kasuput karak menyerah setan, ka dia pajuh bu, dapat jebi punah perut tu ka menang setan. Walai yahsula dzalika illa bitaklil, padahal tidak hasil demikian kecuali dengan taklil, dengan mensedikitkan. Artinya kita tidak bisa membuat syaitan kalah. Tidak ada jalan untuk membuat kita kembali kepada keburukan kecuali dengan mempersedikit makanan. Tidak ada jalan lain. Hanya jalan untuk dapat lalu syaitan kecuali dengan pedit. Mono kali sudah puasa, ate malam taklil, mempersedikit makanan. Bagaimana maksudnya mempersedikit? Wahwa ayyakula akalatal ladzi kana yakulaha kullalailatin laulam yasum. Yaitu kita makan makanan sebagaimana kita makan biasa malam-malam yang lain di mana kita tidak berpuasa. Laganyan mentang nepajoh kajut, bek niat tamah.
Artinya kalau kita makan di waktu malam sebagaimana kita makan di malam biasa, itu sudah cukup untuk membuat syaitan kalah. Karena di siang hari kita lapar. Tapi sayangnya kita orang berpuasa menambah makanan di waktu malam. Sebab muno kata tendu. Tak tamahnya yang membuat syaitan kembali menang. Jadi tetangin ke hanak yu tendu betul-betul na yo. Kiban biasa na semajuh hotel malam. Lagi nyan mendong. Baik tamah-tamah. Biasa lu na pajuh bu ate mugrib lu mugrib nu wom sejid dalu insya najib i sabog lah. Kasep ate belum puasa belaganya. Bek tukar gelah ate belum puasa awai gelah ubut. Dudoka uduk gayung hijau. Kon le gelah. Oh, stainless-nya atau gayung plastik yang hijaunya. Boh timon kali mu blender punoh tabo. Nya hanaru hanak met hidrod. Nyan kon hantom berakon hantom tajib menyokon bulan puasa. Jadi jangan seperti itu pola makan dalam bulan puasa. Biasa saja seperti malam-malam yang lain di mana kita tidak berpuasa. Seperti itu. Sudah cukup itu untuk mengalahkan syaitan. Nah. Fa amma idza jama'a ma kana ya'kulu dahwata ila ma kana ya'kulu lailan falam yantafi bi saumihi. Maka adapun jika menghimpun orang yang berpuasa makanan yang dia sebenarnya harus makan semenjak dari pagi, ya, dihimpunkan artinya dikumpulkan dimakan di waktu malam, falam yantafi bisaumihi, maka tidak dia bisa menerima manfaat dengan puasanya. Artinya puasa yang dilakukan tidak bermanfaat bagi dia. Kalau makan pun dikada sebagaimana dia kada salat. Lagi ke kada semayang, menan ke kada pajuh makanan yang hana manfaat ge puasa di urungnya. Bal minal adabi alla yaksira naum bin nahar hatta yahussa bil ju' wal atash. Bahkan para jamaah tambahan lagi termasuk daripada adab orang puasa yaitu jangan memperbanyak tidur di siang hari. Jadi puasanya bukan bulan biasa seperti biasa bagaimana kita bekerja, bulan puasa pun harus seperti itu. Baik saya bulan puasa nengok tika tengun tu. Lagi biasa. Jangan perbanyak tidur. Tujuan apa? Oh, nyan puatra yang pegahnya. Kau pegah tidur ibadah. Ya tanggung jawab. An-naumul ibadatun itu dikatakan oleh kebanyakan ulama hadis adalah hadis maudhu. Hadis palsu. Jadi baik necok ke hujah hukum. Menyokong hujah hukum hanya decoknya. Kan? Kecuali jud decok, tanggap bukan hadis. Kata-kata ulama cuma dong. Ditempatkan pada apabila Anda bangun, maka akan membuat Anda maksiat. Asai ni budak tikaruh ni pegah ke gop. Nyanjud naumul saimi ibadah. Urung puasa ibadah yang kena nyanjud apa pakai. Asai ni budak roh maksiat. Yang punya budak ni ya kerja dengan kerjanya untuk nangon blog makanan ke anak ke rumah yang puasa. Pane ibadah kerja yang ibadah anjud ke ibadah. Anu du di rumah pane ibadah. Pura raya anak ganto baju baru anak umit anak ibadahnya maksiat. Jadi ibadahnya menata budak pasti roh ke maksiat. Yan hoka tak nyolam. Agak dah belai bah. Jadi tadi termasuk adab orang berpuasa jangan memperbanyak tidur di waktu siang hatta yahussa bil ju' wal atas. Sehingga kalau tidak banyak tidur, orang yang berpuasa akan merasakan lapar dan haus. Jadi tujuan tidak banyak tidur supaya merasakan lapar dan haus. Monyo lu tak bungoh lu sembayang tubuh tak luhu tak budak hana terasa puasa.
panen du lengenyan. Hana terama puasa. Tiat tengah mudwa robi ada hana buka puasa ende. Jadi nyan tujuan jangan banyak tidur supaya rasa lapar tetap kita rasakan. Rasa haus tetap kita rasakan. Itu tujuannya. Wa yastash'ira dha'fal quwa, dan dia merasakan kelemahan kekuatan nafsu. Jadi kalau tidak banyak tidur kita merasa nafsu menjadi lemah, fayasifu inda dzalika qalbuh, maka menjadi jernihlah, menjadi bersihlah ketika demikian hatinya. Jadi tujuan rupanya be'le makan, be'le supaya terasa lapar dan haus, yang dengan itu membuat hati kita menjadi bersih. Bersihnya hati para jamaah adalah asasul ibadah. Pondasinya ibadah. Artinya kalau hati seseorang bersih, maka ibadahnya akan bagus. Sembayang dengkum nyogli hati di kusyuk. Nyohandagli hati dah kusyuk. Salat yang kusyuk itulah yang salat yang bagus. Sembahyang yang merawe-rawe pikiran hanagot. Maka untuk bagusnya ibadah berarti harus bersih hati. Untuk bersihnya hati harus sedikit makan dan sedikit tidur. Maka diperintahkan kita puasa. Jadi dengan puasa bisa membersihkan hati. Maka dengan benar berpuasa akan benarlah semua ibadah yang lain. Makanya tujuan puasa para jemaah. Ya. Kemudian wa yastadimu fi kulli lailatin qadran min ad-dha'fi, dan harus dia biasakan pada tiap-tiap malam satu bahagian qadran, satu ukuran daripada lemah, hatta yakhiffa alaihi tahajjudihi wa auradihi, sehingga wa tahajjuduhu wa auraduhu, sehingga terasa ringan untuknya melakukan tahajud dan berwirid. Jadi di waktu malam pun kita harus merasakan lapar, lemah kita, syahwat kita lemah, supaya enak bangun salat tahajud, enak kita bangun melakukan wirid-wirid di waktu malam. Nyan tujuan ji. Fa asa syaitan alla yahuma ala qalbihi. Maka mudah-mudahan kalau begitu syaitan tidak akan lagi berkeliaran di dalam hatinya, sehingga fayanduru ila malakutis sama, maka dia dapat memandang kerajaan langit. Jadi kalau dalam hati kita sudah tidak ada lagi syaitan yang berkeliaran, sudah bersih, maka akan nampak pada kita malakutis sama, artinya rahasia-rahasia alam malakut, alam malaikat. Kaduh bagdanyo, kun ngan bahasa lain kakasyaf. Kaduh dengku. Nah, sedangkan Allah jadikan Lailatul Qadar. Wa Lailatul Qadar ibaratun anil lailah alladzi yankashifu fiha syai'um minal malakut. Dan Lailatul Qadar yang ada di bulan puasa itu adalah satu ibarat. Cuma satu nama untuk menggambarkan tentang satu malam, di mana di malam itu Allah buka pada malam tersebut sesuatu minal malakut, daripada kerajaan rahasia. Jadi itulah makna Lailatul Qadar. Gepuhah oleh Allah bak fidrodro urung rahasia bak saboh malam nyan ke Lailatul Qadar. Hasil terjadi itu dengan bersihnya bersih hati. Hasil terjadi bersih hati dengan sedikit makan dan sedikit tidur. Caranya puasa. Maka mulai tetap dari puasa. Hasilnya gede dengan. Mulai dari puasa, hasilnya kita bisa merasakan Lailatul Qadar. Nah, kemudian yang keenam. Tidak mungkin saya habiskan semua, maka lanjut langsung ke 6. Karena nambah, menyohana ada pabih malamnya, hanam tu mengli. Karena dalam puasa hana ada budnya. As-sadisu ayyakuna qalbuhu ba'dal iftar mu'allakan muttariban bainal khaw war raja. It's laisa yadri ayaqbilu saumahu fahuwa minal muqarrabin au yuraddu alaihi fahuwa minal mamqutin. Yang keenam yang harus kita lakukan dalam berpuasa para jamaah
yaitu hati kita harus di waktu berbuka, hati kita harus di antara sifat khauf dan raja. Sifat khauf apa? Takut. Raja mengharap. Artinya di waktu kita berbuka puasa, rasa hati kita harus berada antara takut dan mengharap. Kenapa? It's laisa yadri. Karena orang yang berpuasa itu tidak pernah tahu. Ayuqbalu saumuhu. Apakah puasanya diterima? Fahuwa minal mukarrabin. Kalau diterima maka dia termasuk orang mukarrabin. Au yuraddu alaih. Atau puasanya ditolak. Sehingga membuat dia minal mamkutin. Termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah. Jadi tidak ada jaminan di saat kita berpuasa bahwa puasa kita sudah diterima. Maka harus ada rasa takut. Takut banyak sekali kesalahan dalam berpuasa. Harus ada rasa rajak. Walaupun salah kita tetap mengharap kepada Allah agar ibadah kita yang penuh dengan kekurangan itu diterima oleh Allah. Jadi benar rasanya. Bek hana rasa sapu biar dia buka puasanya. Yang na rasa gerah ngendu lu dah daji laju lu dah dapat jobu. Beh. Jadi wate buka benar rajak dan khauf. Iban ya hadis. Ya. Ya. Yang pertama konit ke kun hadis. Konit. Musuh bahasa Aceh na tufurih dalam hadis. Keinginan, azam ke kun dalam bahasa Arab. Konit. Menyo anit kan paju haju wadranyan. Nyo azam na keinginan karena kateratur semua sudah berceceran. Kamu atu mandu makanan nyo mangat sangjih mangat didenging. Jadi keinginan kita tersebut bagaimana? Nah, keinginan terhadap apapun yang tidak baik, keinginan untuk mengkonsumsi banyak sekali makanan kan tidak baik. Nyan adalah itamong dalam hadis Rasulullah an-nadru bisyahwat. Khamsun yufattirna saima. Ada 5 perkara yang membuat orang berpuasa terbuka puasanya. Yang pertama al-kidbu, dusta. Yang kedua ghaibah, mengupat. Yang ketiga namimah, mengadu domba. Yang keempat yaminul kadhibah, sumpah palsu. Yang kelima nadru bisyahwat, melihat dengan keinginan. Artinya kalau menurut Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan murid-muridnya batal pahala puasa. Menurut pemahaman istri Rasulullah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha batal puasa. Kon puat pahala batu puasa juhanali gado haju hakikatan bah. Hana puasa iron berarti uronyan kon pahala. Maksud dadang ra Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal batu pahala puasa. Artinya dron gotoroyong berarti uronyan. Gara-gara nyan biok kahe da gotoroyong no piuro puno. Ya. Oh nya lampah bek da kumit. Bek da pu biasa. Nyang ku lagi biasa ke pekai mum kata lima no nyang biasa hanagot. Bek da pu biasa da nyan. Bek da kumit. Ana perle kumit di makanan. Ya. Jadi dah lanjut baju tu wate karab be harus ada rasa khauf dan raja. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu ibadah puasa kita diterima atau ditolak. Waliyakuna kul kadzalika fi akhiri kulli ibadatin yafrahu minha. Seharusnya hendaknya ada seperti demikian. Artinya sifat khauf dan raja harus ada pada akhir setiap ibadah setelah kita selesai melakukan ibadah. Rupanya yang keenam ini, khauf dan raja di akhir puasa ini bukan cuma terhadap puasa, semua ibadah. Salat ibadah. Setelah kita salat, Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, timbulkan dalam hati rasa takut. Apakah gedrimong ni Allah? Kadang han menggedrimong bi sembayang tak nyo, leuthat salah, leuthat keliru. Dan tapi takut mentang benar aja. Walaupun ya Tuhan gedrimong, walaupun kita takut ibadah tadi tidak diterima, tapi kita tetap mengharap karena kita tahu bahwa Allah itu maha luas rahmatnya. Tetap mengharap.
Nah, tinggal dengku lu udah temayang kon dak istighfarnya. Kepuna istighfar itu temayang. Padahal istighfar itu seharusnya syariat istighfar adalah karena kita berdosa. Tak ampun. Ya kan? Apabila melakukan dosa, mohon ampun. Tadi salat, pun pupuk dosa yang kon, pupuk temayang. Kijut ini istighfar. Artinya itulah wab karena fifut khof. Rasa takut. Tang dosa dalam temayang tanya. Hati hana tadu hoya tanya. Dosa ada. Tang hana butoi dadong tanya. Dosa dengan Allah Ta'ala. Tang hana pah pada tanya. Dosa dengan Allah Ta'ala. Itulah yang kita istighfari. Yang ta'ala ke ampun ba Allah ada istighfarnya. Jadi wadah istighfar bu muncul sifat khaf. Tapi tetap mengharap begeterimong ibadah sembahyang gedanya. Nah, mungkin mentang pengajian. Nyo penutup pengajian. Mungkin pada urode ka masuk udahnya dalam bulan Ramadan. Akhirnya cuma bisa mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Buatlah hati Anda senang dengan bulan Ramadan para jemaah, karena dengan senangnya kita atas kedatangan tamu yang mulia bulan Ramadan sudah cukup bagi Allah untuk membuat tubuh ini haram dari api neraka. Bukankah Rasulullah mengatakan, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran." Sudah cukup rasa senang Anda terhadap datangnya bulan Ramadan yang agung, membuat Allah haramkan tubuh kita dari api neraka. Karena rasa senang itu para jemaah akan membuat kita berlomba di dalam bulan Ramadan ini nanti untuk memperbanyak ibadah. Jadi kan rasa senang yang diciptakan tiba-tiba ya. Rasa senang yang muncul karena keyakinan terhadap kelebihan Ramadan. Dan kelebihan Ramadan itu sudah cukup ayat Allah satu saja kalau bagi orang beriman. Di mana Allah mengatakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Bukankah Al-Quran itu kalam Allah? Tidak mungkin Allah memilih waktu yang tidak baik untuk Allah turunkan. Pasti waktu yang terbaik. Maka Al-Quran yang merupakan kalam Allah diturunkan pada bulan Ramadan. Menunjukkan bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik. Cukuplah itu sebagai kemuliaan Al-Quran Ramadan yang membuat kita menjadi sangat terharu, sangat bahagia menyambut kedatangan bulan Ramadan. Kita baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.